Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dengan NIM 2410 95 2062. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal analisa dari modul 2, osiloskop dan pengukuran daya. Soal pertama, mengapa perlu dilakukan kalibrasi sebelum osiloskop digunakan? Kalibrasi diperlukan untuk memastikan akurasi pengukuran supaya menemukan hasil pengukuran yang tepat. Kalibrasi merupakan tindakan atau kegiatan untuk memastikan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat pengukuran, inspeksi, dan pengujian sebelum digunakan. Tujuan kalibrasi osiloskop yang pertama untuk menentukan defisiasi atau penyimpangan kebenaran nilai konvensional penunjukan instrumen dari osiloskop. Yang kedua, menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar alat ukur secara nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, menjaga kondisi instrumen alat ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasi, karena seiring waktu komponen yang ada dalam osiloskop dapat mengalami perubahan karakteristik yang menyebabkan pengukuran tidak akurat lagi. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan tegangan AC dan DC pada osiloskop berdasarkan amplitude, frekuensi, dan perioda. Untuk pertama, kita melihat dari tegangan AC. Yang pertama, amplitudo pada tegangan AC akan terus berubah-ubah secara periodik, menghasilkan bentuk gelombang yang dapat berupa sinusoidal, gerigi, ataupun pulsa. Yang kedua, dari frekuensi, tegangan AC memiliki frekuensi tertentu. Misalnya pada listrik PLN memiliki frekuensi 50 Hz karena tegangan berubah-ubah secara periodik. Yang ketiga, dari segi perioda, tegangan AC memiliki perioda yang nilainya berbanding terbalik dengan frekuensi. Dikarenakan tegangan AC dapat berubah, dikarenakan tegangan AC terdapat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus gelombang. Untuk rumus antara perioda dengan frekuensi yaitu sebagai terlihat. Selanjutnya, dari tegangan DC. Amplitudo. Tegangan DC memiliki amplitudo yang konstan atau tetap dan tidak berubah seiring waktu. Bentuk gelombang yang ditampilkan pada osiloskop hanya berupa garis lurus horizontal yang sejajar dengan sumbu X atau waktu. Yang kedua, frekuensi. Tegangan DC tidak memiliki frekuensi dikarenakan tegangan konstan tidak menyebabkan gelombang yang berulang secara periodik. Nyatakan F sama dengan tak hingga. Yang ketiga, perioda. Tegangan DC tidak memiliki perioda dikarenakan gelombang yang konstan dan hanya berupa garis lurus horizontal, atau T sama dengan 0. Soal yang ketiga, jelaskan macam-macam bentuk gelombang berdasarkan generator fungsi dan frekuensi. Macam-macam generator gelombang yang ada pada generator fungsi di praktikum ini ada 5. Yang pertama itu gelombang sin atau sinusoidal, memiliki sinyal berosilasi bergerak ke atas dan ke bawah membentuk bukit dan lembah. Frekuensi osiloskop membentuk gelombang ini memiliki BI 1000 Hz dan generator fungsi juga 1000 Hz. Frekuensinya berkisar 1 Hz, 10 Hz, dan 100 Hz yang kami temukan. Gelombang short-tooth atau gerigi atau gigi gergaji memiliki bentuk seperti gigi gergaji yang naik perlahan lalu turun tajam ataupun sebaliknya. Frekuensi gelombang gigi gergaji pada generator sama dengan frekuensi osiloskop, itu sama-sama 1000 Hz. Frekuensinya berkisar dari Hz sampai kHz. Selanjutnya, gelombang triangle atau segitiga hampir mirip dengan gigi gergaji, tetapi gelombang segitiga naik dan turun lebih simetris. Membentuk gelombang segitiga secara linear membentuk segitiga antar dua level berbeda, berkisar frekuensi antara Hz sampai kHz. Selanjutnya, gelombang pulsa atau kotak berbentuk kotak memiliki sinyal naik turun yang tajam. Frekuensi gelombang pulsa pada generator fungsi yaitu 1000 Hz sama dengan frekuensi osiloskop yang terdiri atas impuls singkat yang memiliki tingkat tegangan tinggi diikuti periode di mana tegangan rendah. Frekuensi berkisar Hz sampai puluhan MHz.
Gelombang square atau persegi memiliki siklus positif yang tajam, nilai positif diikuti oleh siklus negatif yang tajam, nilai min. Frekuensi umumnya berkisar antara Hz sampai puluhan MHz. Untuk bentuk gelombangnya terlihat pada video ini. Selanjutnya soal keempat, bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai yang terhitung pada pengukuran daya beban lampu seri. Untuk jawabannya kita menggunakan persentase error yang dapat dirumuskan seperti ini. Mutlak dari PT dikurang PU per PT dikali 100%, yang dimana itu PT adalah daya terhitung dan PU daya terukur dan sama-sama dalam 1 watt. Untuk yang pertama, pada rangkaian beban lampu seri, kita menemukan bahwa daya terhitungnya itu 0,00102 watt dan daya terukur 0,300 watt. Dan didapatkan persentase errornya itu 2850%. Begitupun dengan beban 2 lampu, daya terhitungnya 0,0167 watt, daya terukurnya 0,08807 watt, dan dapatkan persentase errornya itu 5173,65%. Dan beban lampu 3 dengan daya terhitung 0,011 watt, daya terukur 1,3288 watt. Dan dapatkan persentase errornya itu 11.871. Perbandingan dinyatakan dalam bentuk persentase error kesalahan. Dapat dilihat bahwa persentase kesalahan yang diperoleh sangat besar. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan praktikan yang dalam pengukuran daya, seperti kurang teliti dalam membaca nilai daya, arus, dan tegangan pada base station. Dikarenakan alat ukurnya analog, risiko ketidaktelitian dalam pembacaan sangatlah tinggi. Praktikan harus lebih berhati-hati dan pandai memilih alat ukur analog yang sesuai, akurat, dan memiliki sensitivitas yang tinggi agar mengurangi kesalahan dan pengukuran dan pengolahan data. Dan selanjutnya soal yang kelima, bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu paralel. Hampir sama seperti yang tadi, menggunakan persentase error. Lalu kita masukkan untuk nilai daya terhitung pada beban lampu 1 yaitu 0,0528 watt, daya terukur 0,5621 watt. Dan dapatkan persentase errornya 966,9%. Beban 2 lampu, daya terhitungnya 0,0912 watt, 912 watt, daya terukurnya 1,0782 watt. Dapat persentase errornya 1082,23 watt, 1082,23%. Beban lampu ketiga yaitu daya terhitungnya 0,0528 watt, daya terukurnya 1,5579 watt. Dapatkan persentase errornya 1942,4%. Perbandingan dinyatakan dalam persentase error kesalahan. Dapat dilihat persentase kesalahan yang diperoleh sangat besar. Hal ini terjadi adanya kesalahan praktikan yang hampir sama dengan rangkaian seri tadi, yaitu dalam pengukuran daya seperti kurang teliti dan membaca nilai daya, arus, dan tegangan pada base station. Dikarenakan alatnya juga analog, risiko ketidaktelitian pembacaannya juga sangat tinggi. Perhatikan juga harus lebih berhati-hati dan memilih alat ukur yang analog sesuai dan akurat dan memiliki sensitivitas tinggi agar mengurangi kesalahan dan pengukuran dan pengolahan data. Baik, sekian dari video analisa saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.